Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku ton Sabtu ya, dimanapun Anda berada, menanggapi komentar saudara kita. Kaitannya dengan apa ini? Artinya kalau karma itu tidak bisa kita sudahi dengan cara tobat pun juga tidak bisa. Artinya kesabaran kita betul-betul diuji hingga selesai dari karma ya. Bukan masalah kesabaran ya. Karma itu hutang. Hutang yang harus dibalas, dibayar ya. Artinya lama kalau kita flashback apa kita perbuat di masa lalu gitu ya. Gini ya, teman-teman nonton Sabtu, karma itu adalah balasan atas perbuatan kita di masa lalu. Contoh ya, ini supaya Anda paham. Ketika Anda paham ini, terus Anda kena masalah dan itu Anda simpulkan indikasi adalah karma, maka kesabaran itu akan muncul dengan sendirinya gitu ya. Anda bisa menerima masalah Anda itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, misalkan saya menyakiti si A. Ya. Dia itu menderita. Walaupun perbuatan sakit ya. Walaupun perbuatan saya menyakiti si A tadi itu saya lakukan cuma saat itu, satu hari, tidak ada satu hari misalnya. Ya. Tapi efeknya di dalam kehidupan saya, apa di dalam kehidupan dia bisa sampai 5 tahun sampai 10 tahun menderita. Air mata, ya, air mata, terus apalagi uang, kesehatan, semua menderita. Kira-kira, ya, kalau saya tanya orang tersebut yang saya sakiti, ya, dia 10 tahun baru bisa keluar dari rasa sakitnya. Kalau saya tanya, kira-kira 10 tahun ini dibebankan ke saya, adil enggak? Jawaban dia enggak akan adil. Kalau bisa sampai meninggal dunia. Maka inilah yang katakanlah karma itu berat itu seperti itu. Makanya karma itu berat itu seperti itu. Ini yang harus kita pahami gitu ya. Ini yang harus kita sikapi di dalam kehidupan kita. Ya. Nah. Paham ya? Dan tidak ada karma, ceritanya karma itu sama itu ya. Ibaratnya itu misalkan orang ini sembuh 5 tahun, Anda harus menanggung 5 tahun, enggak. Yang pasti lebih berat, lebih lama. Ya, hitungan manusia ya 5 tahun 5 tahun, tapi hitungan Tuhan tidak, pasti lebih berat. Dan setiap orang pasti punya karmanya masing-masing. Lah ketika Anda sadar bahwasannya masalahmu itu karma, masalahmu itu berat sekali, ya, Anda ini ya sisi positifnya itu Anda itu akan hati-hati, ya, Anda kan hati-hati teman-teman lo ya, Anda wis kapok pol-polan, ya, nah, itu. Jadi itu yang harus kita sikapi ya, itu yang harus kita maksimalkan ya di dalam kehidupan kita. Tidak cukup dengan tobat. Nah di dalam karma itu ada hukuman Tuhan. Ya. Ya Tuhan itu kan memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap sesama, tapi kita menyakiti sesama, kita dihukum sama Tuhan. Plus karma. Maaf. Berat. Anda bertobat, ya diampuni sama Tuhan. Tapi hutangnya disaur dulu. Ya sama halnya dengan permintaan maaf tidak mengurangi sebuah hukuman. Kalau di Indonesia kan seperti itu. Saya mohon maaf, saya sudah mencuri ayam Anda. Ya, maaf, saya maafkan. Tapi hukuman
tetap harus Anda jalani. Lah itulah karma itu seperti itu. Ya. Anda lihat film Sun Wukong itu kan gambaran dari sebuah karma gitu ya. Dia tidak bisa langsung meloncat menuju barat mengambil kitab suci, tidak bisa. Dia harus jalani setahap demi setahap supaya Anda bisa merasakan dampak dari perbuatan Anda. Sehingga muncul kesadaran diri Anda, sehingga itu akan merubah sudut pandang secara spiritual Anda. Ya pada hakikatnya ketika kita ini sedang menjalani karma ya. Pada hakikatnya kita ini ketika kita ini menjalani sebuah karma, itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Ya, kita diberi kesempatan untuk menebus perbuatan dosa kita, baik kepada manusia, makhluk lainnya ya, juga kepada Tuhan. Ya. Paham ya? Jadi karma itu bentuknya macam-macam ya. Kadang nggak sama ya, nggak sama dengan perbuatan Anda. Misalkan Anda dulu suka dengan orang ya, orangnya sudah tergila-gila dengan Anda tinggal. Nah, karmanya enggak harus sama seperti itu, tidak. Atau Anda selingkuh misalkan. Karmanya enggak harus itu. Bisa juga karmanya itu berupa permasalahan hidup, misalkan Anda jatuh melarat misalkan. Loh. Yang intinya semua itu muaranya adalah di dalam rasa. Jadi rasa menderita. Ya. Orang yang katakanlah Anda zalimi, ya, itu akan merasakan penderitaan. Orang yang Anda zalimi itu akan merasakan penderitaan. Dan ketika Anda mendapatkan yang namanya karma, Anda pun juga akan merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih. Ya. Paham ya? Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi, bisa memberikan semangat bagi diri Anda. Bahwasanya karma itu adalah hutang. Ya, karma itu adalah hutang yang harus dibayar. Well, Anda tidak akan bisa lepas dari karma, dari perbuatan Anda. Karma pada hakikatnya adalah bentuk keadilan Tuhan yang harus kita terima, yang harus kita jalani, sehingga bisa menjadikan kita lebih bijaksana lagi di dalam menjalani kehidupan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.